Halo, saya Ardi, mari kita lebih kenali tentang tumor otak. Tumor otak adalah penyakit yang timbul akibat tumbuhnya jaringan abnormal di otak. Tergantung jenisnya, tumor otak ada yang bersifat jinak maupun ganas. Munculnya tumor di otak bisa berasal dari jaringan otak itu sendiri, atau disebut tumor otak primer, bisa juga berasal dari kanker pada organ lain yang menyebar ke otak, atau disebut tumor otak sekunder. Selanjutnya adalah faktor risiko tumor otak. Tumbuhnya tumor otak disebabkan oleh perubahan atau mutasi genetik di dalam sel otak. Penyebab perubahan genetik ini masih belum diketahui. Namun, terdapat beberapa faktor yang bisa meningkatkan risiko seseorang terkena tumor otak. Yang pertama genetik, kedua radiasi, ketiga usia, dan yang keempat adalah zat-zat karsinogenik. Selanjutnya adalah tanda dan gejala tumor otak. Gejala tumor otak bervariasi dari satu penderita ke penderita lain tergantung pada ukuran dan bagian otak yang terjangkit. Tumor bisa membuat area otak yang terjangkiti tidak berfungsi dengan baik dan menekan jaringan otak sehingga menyebabkan sakit kepala serta kejang-kejang. Berikut ini tanda dan gejala umum tumor otak. Pertama, muncul sakit kepala atau perubahan pola sakit kepala. Kedua, sakit kepala secara bertahap menjadi sering dan makin parah. Ketiga, mual atau muntah tanpa sebab. Keempat, masalah penglihatan, seperti penglihatan kabur, dan lain-lain. Kelima, secara bertahap hilang sensasi atau gerakan tangan atau kaki. Keenam, sulit menjaga keseimbangan. Ketujuh, sulit berbicara. Kedelapan, kebingungan terhadap persoalan sehari-hari. Kesembilan, perubahan kepribadian atau kebiasaan. Kesepuluh, kejang khususnya pada seseorang yang tidak pernah mengalami kejang. Dan terakhir yang ke-11 adalah masalah pendengaran. Mengingat beberapa gejala di atas, dapat juga disebabkan oleh penyakit lain, seperti stroke, perdarahan otak, atau infeksi otak. Maka untuk memastikan diagnosis kanker otak tidak cukup berpatokan kepada gejala yang dialami. Cara terbaik untuk memastikan kanker otak adalah memeriksakan diri ke dokter. Kemudian dokter akan melakukan pemeriksaan penunjang seperti röntgen foto atau biasa disebut X-ray. Röntgen foto kepala lebih banyak digunakan sebagai screening test. Jika ditemukan ada tanda-tanda peninggian tekanan intrakranial, maka akan memperkuat indikasi perlunya dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Selanjutnya adalah angiografi, yaitu suatu pemeriksaan dengan menyuntikkan bahan kontras ke dalam pembuluh darah leher agar dapat melihat gambaran peredaran darah atau vaskularisasi otak. Selanjutnya adalah computerized tomography atau biasa disebut CT scan kepala. Pemeriksaan ini dapat memberikan informasi tentang lokasi tumor. Kemudian magnetic resonance imaging atau biasa disebut MRI. Pemeriksaan ini bisa membuat diagnosa yang lebih dini dan akurat serta lebih definitif. Gambar otak tersebut dihasilkan ketika medan magnet berinteraksi dengan jaringan pasien itu. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, operasi. Tindakan ini adalah pengobatan tumor otak yang paling umum. Prosedur ini dilakukan untuk mengangkat sel tumor sebagian atau secara menyeluruh. Jika pengangkatan tumor berpotensi merusak jaringan penting otak, dokter akan mengangkat sebagian sel tumor. Selanjutnya terapi radiasi atau radioterapi. Merupakan kombinasi dari terapi lainnya tapi tidak jarang pula merupakan terapi tunggal. Prosedur ini menggunakan sinar radiasi untuk menghancurkan sel tumor dan menghentikan pertumbuhannya. Radioterapi dilakukan jika sel tumor tidak bisa diangkat lewat prosedur operasi, atau masih ada sisa sel tumor setelah operasi dilakukan. Tindakan ini bertujuan mengurangi tekanan pada otak dan mengurangi jumlah sel tumor yang diangkat lewat radiasi atau kemoterapi. Apabila sel tumor tidak bisa diangkat, prosedur biopsi dapat dilakukan dengan cara mengambil sampel sel tumor, lalu diuji di bawah mikroskop. Biopsi membantu dokter menentukan pengobatan yang tepat. Yang
terakhir adalah kemoterapi. Kemoterapi menggunakan obat-obatan khusus untuk membunuh sel kanker. Dokter bisa menggunakan satu jenis atau beberapa kombinasi obat yang diberikan secara oral atau suntikan. Prosedur ini dilakukan secara berkala. Maksudnya, pengidap sel tumor melakukan kemoterapi dan fase pemulihan beberapa kali. Efek samping yang ditimbulkan adalah lelah, mual, muntah, hilang nafsu makan, kerontokan membuat, dan mudah terserang penyakit. Ada dua jenis radioterapi untuk mengobati tumor otak, yaitu radioterapi eksternal dan radioterapi internal. Radioterapi eksternal dilakukan selama 5 hari hingga beberapa minggu. Pelaksanaannya disesuaikan usia pengidap, serta jenis dan ukuran sel tumor yang tumbuh. Sedangkan radioterapi internal dilakukan menggunakan radiasi dosis tinggi yang diarahkan langsung ke sel tumor. Terdapat perbedaan mendasar dari pilihan modalitas tersebut, yaitu operasi dan radioterapi bersifat terapi lokal, terbatas di daerah tubuh tertentu saja, sedangkan kemoterapi lebih bersifat terapi dengan target ke seluruh tubuh atau terapi sistemik. Keluarga bisa merawatan luka pasien saat di rumah ini dilakukan untuk mencegah infeksi pada luka operasi. Konsultasikan terkait tanda dan gejala infeksi yang mungkin terjadi dan juga segera menghubungi atau mengunjungi pihak rumah sakit terkait tanda-tanda infeksi. Keluarga pasien dapat membantu pasien untuk selalu merubah posisi pasien ketika bed rest di rumah, untuk mencegah peningkatan tekanan intrakranial.